Karena ada tiga hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya kembali membahas seputar pernyataan dari Ustadz Yahya Uwaloni. Kali ini saya beri judul Keterlaluan dan Ngawur Ustadz Yahya Uwaloni memfitnah Paulus. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan tentang hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada tiga hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa, barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makin lama saya mengikuti ulasan dan pembahasan dari seorang ustadz kenamaan bernama Ustadz Muhammad Yahya Uwaloni. Di dalam ceramahnya yang berjudul Islam Meruntuhkan Iman Seorang Pendeta, di dalam bagian cuplikan dari ceramah tersebut, Ustadz Yahya Uwaloni memberikan pernyataan. Ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus sebagai Tuhan. Beliau memberikan penjelasan ada tiga hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus itu Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Beliau melanjutkan, Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama itulah Nabi Muhammad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Ustadz Yahya Uwaloni yang saya hormati ini, makin lama makin omong kosong, makin lama makin ngawur, makin lama makin nyeleneh, makin lama makin menimbulkan fitnah. Apa itu fitnah? Sesuatu yang dituduhkan kepada seseorang, tetapi sesungguhnya orang yang dituduh tersebut tidak pernah menyatakan atau melakukan hal itu. Itulah yang sedang dilakukan dan dinyatakan oleh Ustadz Yahya Uwaloni yang saya hormati. Saya mau kasih tahu, sekaligus bertanya kepada Ustadz Yahya Uwaloni dan orang-orang yang punya pemahaman yang sama sejenis dengan Ustadz Yahya Uwaloni dimanapun berada. Tolong tunjukkan ayat firman Tuhan yang memberikan penegasan bahwa Paulus meyakini bahwa Yesus itu Tuhan oleh karena kehadiran Yesus tanpa ayah. Tunjukkan di mana ayatnya pernyataan Paulus pernah demikian. Dari kurang lebih 13 atau 14 tulisan Rasul Paulus di dalam seluruh perjanjian baru, saya sudah membaca keseluruhannya. Satu kali pun tidak pernah Rasul Paulus berkata demikian. Jadi tolong jangan memfitnah. Jangan menuduhkan sesuatu yang tidak berdasar sama sekali. Kasihan saudara-saudara saya yang menyaksikan dan mendengarkan ceramah Anda, Ustadz Yahya Uwaloni yang saya hormati. Anda sedang omong kosong di depan mereka.
Mereka yang begitu lugu dan polos, setia mendengarkan ceramah Anda, tapi ngawur. Coba kita sebagai sesama akademisi tunjukkan kepada saya, mana ayat yang menegaskan bahwa Rasul Paulus meyakini atau termotivasi menjadikan Yesus itu Tuhan oleh karena kehadiran Yesus tanpa ayah, sehingga merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib. Kalau bukan Allah yang melakukan hal itu, tidak mungkin terjadi. Dan itu terjadi oleh karena Allah. Maka spektakuler, hebat, ajaib, dan luar biasa. Mana ayat yang menunjukkan demikian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya terkaget-kaget dan terheran-heran sekaligus geleng-geleng kepala mendengarkan pernyataan dari seorang Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati, di mana mengaku diri sebagai mantan pendeta, seorang doktor katanya, bahkan seorang ketua STT di Papua. Masa ulasannya sedangkal semiskin ini tidak punya dasar sama sekali, tong kosong nyaring bunyinya, gak berdasar sama sekali. Saya mau mengingatkan dan menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada saudara-saudaraku di luar keyakinan agama Kristen, yang seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang tak berdasar sama sekali. Orang Kristen tidak pernah mendasarkan keyakinannya meyakini Yesus itu Tuhan oleh karena sedangkal semiskin sebatas oleh karena lahir tanpa ayah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara nanti akan menggiring kalau Yesus itu dianggap sebagai Tuhan oleh karena lahir tanpa ayah, hanya punya ibu. Lebih hebat lagi Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu, sudah langsung dewasa. Kenapa Adam tidak diangkat menjadi Tuhan? Orang Kristen tidak pernah mendasarkan hal itu. Itu merupakan keunikan kelahiran Yesus. Yang mana notabene biasanya atau umumnya orang lahir ke dunia ini oleh karena adanya hubungan antara suami dengan istri. Yesus berbeda. Tidak ada hubungan suami istri antara Yusuf dengan Maria, tapi dikandung atau dicipta oleh karya Roh Kudus di dalam rahim Maria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah super ngawur kalau ada orang-orang di luar sana menuduhkan sesuatu yang cetek kepada orang Kristen. Kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan karena dilahirkan tanpa ayah secara ajaib, tanpa ada benih laki-laki. Kita tidak mendasarkan sedangkal semiskin itu. Kita itu meyakini Yesus Tuhan. Tapi perlu saya luruskan, yang dimaksudkan oleh Ustadz Yahya Walloni, Yesus Tuhan di sini apa dulu? Kalau pengertiannya adalah Yesus Allah, oke, terminologinya sama ya. Karena dalam konteks kekristenan, menyebut Yesus Tuhan dengan Yesus Allah masih memiliki makna yang berbeda. Yesus Allah tidak pernah diangkat oleh Bapa. Tapi Yesus sebagai Tuhan diangkat oleh Bapa. Sebagai Lord, Kurios, junjungan, Raja, penguasa. Itu sebabnya Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya dan sebelum naik ke sorga, Yesus berkata dengan tegas, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalau kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bapa memberikan gelar jabatan kepenguasaan ketuhanan kepada Yesus. Dan jangan lupa, Allah yang membangkitkan Yesus yang kamu sebut itu sebagai Tuhan dari antara orang mati. Kalau pengertian Tuhan di situ adalah Allah, mana mungkin Allah membangkitkan Allah? Ini kita orang-orang Kristen harus cerdas, termasuk orang-orang berkeyakinan lain. Kalau orang-orang Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu berbicara atau berkaitan dengan gelar, jabatan, dan kepenguasaan. Tetapi bukan meniadakan Yesus sebagai Allah. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 jelas berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena eksistensi firman itu ada dalam diri Allah, maka firman itu adalah Allah. Sehakikat, melekat, sederajat dengan Bapa. Jadi Tritunggal yang dipahami oleh orang Kristen adalah Bapa, Firman, atau Anak dan Roh. Sejak kekal Bapa itu sudah memiliki Firman yang kekal dalam dirinya dan Roh yang kekal dalam dirinya.
Allah itu Maha Pencipta dan Allah mencipta segala sesuatu dengan firman-Nya. Tidak mungkin ada masa dan waktu di mana Allah mengalami kekosongan atau tidak punya firman. Kalau sempat Allah tidak punya firman, maka pertanyaannya dengan apakah Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Berarti dengan kata lain, Allah sudah memiliki firman sejak kekal dalam dirinya. Karena itulah prinsip penciptaan Allah. Demikian juga Allah itu hidup. Allah telah memiliki roh dalam dirinya secara kekal. Tidak mungkin ada saat di mana Allah tidak memiliki roh. Kalau Allah sempat tidak memiliki roh di dalam dirinya, maka Allah itu almarhum. Ketritunggalan yang dipahami oleh orang Kristen secara praktis dan sederhana adalah Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal yang orang Kristen sering sebut sebagai anak Allah atau anak tunggal Allah. Dan memiliki roh yang kekal dalam dirinya. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Allah itu berbeda dengan manusia. Ini pendeta Berton ada di sini. Maka tidak mungkin ada saya di tempat lain. Tapi kalau Allah itu, Allah firman roh. Bukan seperti adanya satu batu. Batu yang ini ada di sini, gak ada lagi di sana. Bukan. Jangan membuat pemikiran yang dangkal, miskin, sempit seperti itu. Memahami tentang Allah. Karena Allah itu maha omnipresent, maha kuasa, maha hadir, dan lain sebagainya. Orang Kristen itu meyakini Yesus sebagai Allah. Karena eksistensi Yesus sebagai firman yang ada dalam diri Allah. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak mungkin ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman. Firman itulah yang telah nujul turun menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Yesus itu punya dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Natur kemanusiaan, makan, minum, lapar, haus, takut, berdoa, mati, dan lain sebagainya. Tetapi dalam natur keilahiannya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudara, apakah itu berbicara tentang eksistensi Yesus sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria? No. Karena itu belum sampai 50 tahun. Bahkan ada perkiraan kurang lebih 33,5 tahun ada di dunia ini. Dan 3,5 tahun pelayanan. Berarti sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Itu maksudnya adalah eksistensinya sebagai firman yang ada dalam diri Allah atau kita sapa dengan Bapa. Itu yang menjadi keyakinan kekristenan. Bahkan setelah kebangkitannya, ketika Thomas mengalami keraguan-raguan, sebelum kucucukkan jariku kepada tangan dan lambungnya itu, aku tidak percaya. Maka satu ketika setelah kebangkitannya, Yesus pun menampakkan diri langsung kepada Thomas dan murid-murid yang lain. Maka Thomas pun memberikan pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini satu kredo pengakuan yang diungkapkan oleh Thomas dan tidak pernah dibantah oleh Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan dan Allah. Jadi jangan secetek itu, apalagi nanti dikaitkan dengan Konsili Nikea 325 yang disampaikan oleh banyak apologet Islam, termasuk bapak-bapak ustadz dan ustazah, yang secara terang-benderang menyampaikan itu adalah Ustazah Irena Handono. Yesus diangkat menjadi Tuhan di Konsili Nikea Konstantinopel tahun 325. Yang benar saja Bu, ngawur. Nggak ada demikian. Tahun 325 itu adalah menetapkan kanon daripada iman yang dihidupi oleh gereja pada umumnya. Dan itu bukan karangan-karangan sendiri, tapi itu dirumuskan, bertitik tolak dan berdasar dari firman Tuhan. Itu hanya sebagai bentuk konklusi dalam konteks saat itu untuk melawan ajaran-ajaran bidat yang sedang merebak saat itu, yang coba untuk merongrong merusak ajaran yang benar dan Alkitabiah. Jadi ngawur sekali saudara kita Ustadz Yahya Waloni ini. Orang Kristen tidak pernah secetek itu mengatakan bahwa Paulus menganggap Yesus sebagai Tuhan oleh karena dilahirkan tanpa ayah secara ajaib, spektakuler. No. Sekalipun kami meyakini dan mengakui, itu adalah keunikan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan ada lagi di sini dikatakan oleh beliau, Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang akan muncul setelah kemunculan Isa dan setelah dimuliakannya Isa,
baru nanti akan datang 576 tahun kemudian, yang mana kita yakini bersama itulah Nabi Muhammad. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini makin super ngawur lagi. Paulus lupa. Kalau Paulus lupa, berarti Paulus pernah mengerti, memahaminya, tapi lupa. Sekarang saya tantang kembali Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati. Tunjukkan ayat yang menyatakan bahwa Paulus lupa. Dari 13 atau 14 surat yang mayoritas ditulis oleh Rasul Paulus. Tunjukkan satu ayat yang menunjukkan Paulus pernah lupa. Saya mau kasih tahu, Paulus sama sekali tidak pernah mengerti dan memahami akan datang seorang nabi dari saudara kita Islam. Gak pernah ada di benaknya, gak pernah ada di pikirannya, tidak pernah ada di pengertian dan pemahamannya. Memang saya bingung dengan beberapa oknum atau individu dari saudara-saudara kita yang mengaku diri sebagai ustadz, ustazah atau apologet muslim, yang selalu mencoba mengais-ngais, mencari-cari nubuatan kedatangan Nabi dari saudara kita Muslim, yaitu Muhammad di dalam Alkitab. Saya mau kasih tahu dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Sorry saja. Kita sangat menghargai keyakinan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada, itu diada-adakan dan dipaksakan. Ditafsirkan seenak udel menurut mau dan seleranya. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 itu bukan berbicara tentang kedatangan Nabi di luar Israel, tapi dari salah satu suku Israel. Dan itu merujuk kepada kedatangan Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Makanya Yesus itu tidak hanya disebut Mesias atau Masiah, tapi Ha-Masiah. Karena 3 jabatan itu sekaligus ada dalam diri Yesus. Nabi, Imam, dan Raja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Injil Yohanes juga tidak ada menjanjikan kedatangan seorang nabi dari saudara kita Islam, yaitu Muhammad. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, Parakletos. Memang ada kemiripan nama, makanya sering dipelesetkan Periklitos. Terpuji ternama Ahmad Muhammad. Itu Periklitos. Tapi dari dulu sebelum Islam muncul, tidak pernah diragukan bahwa itu adalah Parakletos, penolong yang lain. Kalau ada penolong yang lain berarti ada sang penolong. Penolong itu siapa? Yesus juga disebut Parakletos. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 sebagai perantara. Perantara itu sebagai advokat, pembela, penolong, penghibur, dan seterusnya. Itu pun tidak menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Bahkan itu secara spesifik diarahkan kepada murid-murid saat itu. Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Penolong yang sejenis, yang memiliki kekekalan. Siapakah itu? Tidak mungkin Muhammad. Ia akan tinggal dalam kamu. Itu oknumnya, pribadinya, bukan ajarannya. Itu siapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mendiami hidup orang percaya, sehingga mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kidung Agung apalagi? Muhammadin. Dicocok-cocokkan sedemikian rupa. Tidak. Itu konteks relasi antara Salomo dengan kekasihnya. Ada konteks pembelajaran berkaitan dengan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mohon maaf, Paulus tidak pernah lupa. Dan memang karena tidak ada akan datangnya seorang nabi lain yang bernama Muhammad. Tidak ada sama sekali dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak pernah ada. Saya akan membacakan dulu untuk kita satu ayat sebagai penutup di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi di zaman perjanjian lama Allah berbicara kepada umatnya, umat Israel itu dengan perantaraan para nabi. Perhatikan baik. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudaraku, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya di sini siapa? Yesus Kristus Tuhan.
Jadi penutupnya, puncak wahyu, puncak penyataan dalam kekristenan, itu berakhir di dalam diri Yesus. Itu sebabnya wahyu atau penyataan dalam konteks kekristenan, paling tidak ada dua yang puncak. Penyataan yang dalam Alkitab, tetapi penyataan puncak dalam diri Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi nabi lain. Puncak penyataan Allah, paripurna, lengkap, dan sempurna, ada dalam diri Yesus. Ini konteks kekristenan. Kalau ada saudara-saudara kita beragama lain meyakini yang berbeda, silahkan saja. Tapi tidak ada sangkut paut dan keterkaitannya dengan keyakinan Kristen. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.